Shalom, selamat pagi saudara. Pagi hari ini kita bersyukur bisa berkumpul di tempat ini. Luar biasa. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas lawatan yang luar biasa pada setiap kami Tuhan. Untuk perlindungan-Mu yang Kau berikan pada setiap kami, di mana pagi hari ini kami bangun dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik, luar biasa Tuhan. Haleluya. Setelah lagi kami masuk hadirat-Mu Tuhan, lawat setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Syukur, haleluya. Kami percaya Engkau Allah, tempat perlindungan kami. Engkau Allah benteng kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Perlindunganku, ku pertahananku, lepas sayapmu yang melindungiku, Engkau yang meluputkanku dalam kesesatan, membentengiku karena nama-Mu.
Kedahsyatan Allah takkan menimpaku. Terima kasih Tuhan. Dan percaya Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Urapi setiap kami. Sekali lagi kami mau meninggikan nama Tuhan. Percaya Kau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Syukur. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Percaya kita punya kuasa untuk menginjak-injak kuasa iblis. Amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Mari kita nyanyikan kuasa.
izinkan dirimu di dalam kuasa namanya. Tapi Tuhan bila senjata Allah di dalam kuasa namanya. Jadikan iblis di diriku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa namanya. Berdiri susah, apalagi melompat ya saudara. Suami saya jam 5 pagi itu ngurut kaki saya pakai bangsi. Dan iblis gak mau kalah kan saudara. Lagunya kita perang sama iblis, iblisnya goda saya. Mari kita percaya kita diberi kuasa dari Tuhan yang luar biasa untuk mengalahkan si iblis.
Syukur Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Waktu Engkau mengerjakan sesuatu dalam hidup kami Tuhan, kami percaya tidak ada rencana yang gagal untuk setiap kami. Kami pagi hari ini berkata bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau hadir dalam hidup kami. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Syukur Tuhan, terima kasih. Sebab kami tahu bahwa Engkau menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Tuhan pernah terlambat pertolonganmu, jangan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Jangan pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Jangan pernah terlambat pertolonganmu, jangan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Jangan pernah terlambat pertolonganku, jangan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Jemaat sendiri yang menyanyikan ini. Jangan pernah Terlambat pertolonganmu, karena
setiap jalanku. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Amin, haleluya, glory bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Engkau mempersiapkan hati kami untuk menjadi tanah yang baik, yang siap untuk ditaburi demi firman Tuhan, sehingga firman-Mu tidak jatuh di pinggir jalan, tidak jatuh di tanah yang berbatu, tidak jatuh di tanah yang penuh dengan semak, tapi jatuh di tanah yang baik, sehingga itu akan menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan nyata. Tuhan pakai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Begitu banyak hal yang terjadi hari-hari terakhir ini, seakan-akan selalu mengejutkan kita, kejadian demi kejadian. Dan itu tidak main-main, itu selalu berbicara masalah nyawa, merenggut banyak jiwa. Dan berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu yang tidak kita ketahui, orang-orang itu mati tanpa mereka tahu siapa penyelamat mereka. Pagi hari ini kita bersyukur ada di tempat ini, karena kita tahu sang penyelamat kita. Amin. Kita tahu bahwa di dalam Dia ada satu kepastian, di dalam Dia ada satu pengharapan, dan kita percaya pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Mesir itu berbicara tentang dunia. Bagaimana bangsa Israel, umat pilihan Allah, selama 430 tahun mengalami tekanan jajahan di tengah-tengah Israel, Mesir. Ya, bagaimana mereka mengalami tindasan yang sedemikian rupa. Karena itu mereka berdoa, mereka mengerang, mereka menangis, dan Allah dengar rangan mereka. Allah ingat dengan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena itu ketika Allah melihat bangsa Israel ada di tengah-tengah himpitan tekanan dunia, Dia rindu untuk melepaskan umat pilihan itu. Ingat bahwa Mesir itu bukan tujuan akhir hidup kita. Amin. Mesir bukan segala-galanya. Karena ketika ada di Mesir, Allah membawa bangsa Israel keluar ke tanah perjanjian, tanah yang dipersiapkan Allah untuk saudara dan saya sebagai umat pilihannya. Puji Tuhan. Karena itu biarlah di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang bergemuruh, masalah demi masalah terjadi, keadaan yang semakin tidak menentu, biar kita tetap menyatakan bahwa pengharapan kita ada di dalam Dia. Haleluya. Dan biarlah hari lepas hari kita senantiasa berpaut hanya kepada Dia. Ya, karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita, ketika kita mengandalkan segala pengalaman, kesanggupan kita, saya senang firman Tuhan yang minggu yang lalu yang Pak Bung katakan di dalam Yesaya pasal Yesaya 30 ayat yang ke-15. Dengan tinggal diam dan bertobat, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya, kamu akan mendapatkan kekuatan. Haleluya. Tapi kita enggan, kita berusaha memakai kekuatan kita, sehingga kekuatan lawan itu akan semakin membuat keadaan kita terpuruk. Kekuatan lawan semakin unjuk gigi menunjukkan siapa dirinya.
Karena itu biarlah hari lepas hari kita selalu berpaut hanya kepada Dia, Sang penolong kita, Sang andalan kita. Pujian tadi mengatakan kita sudah diberi kuasa. Kita nggak akan pernah bisa melakukan segala sesuatu menggunakan kuasa itu tanpa kita mengerti bagaimana cara-cara kita menggunakan kuasa itu dari si pemberi kuasa, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu selalu ada di dalam ketetapan Allah. Baik setiap tindakan kita, perkataan kita, sikap kita, dan itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu senantiasa ada di dalam pimpinan Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi Mesir menggambarkan dunia, dan Allah tidak mau hati kita terpaut dengan dunia itu. Ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, itu pun Allah selalu membawa mereka dari satu pengalaman kepada pengalaman yang lain. Itu membuktikan bahwa Allah selalu rindu kita hanya fokus terpaut kepada Dia. Selama 40 tahun Allah kita Allah yang selalu menunjukkan bagaimana kedahsyatan kuasa-Nya. Kita masih ada di dunia, memang kita butuh hal-hal yang ada di dunia, tapi bukan berarti hati kita terpaut dengan dunia. Karena itu di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, mari kita baca bersama-sama. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Harta, tahta, gemerlap dunia itu sedang iming-iming kita hari-hari terakhir ini. Dampak dari Rusia, Ukraina, bagaimana era globalisasi sekarang ini, ekonomi sedang digoncang. Belum penyakit yang kemarin, virus yang kemarin sampai sekarang juga belum tuntas selesai. Bahkan di dalam bangsa sendiri, tetangga kita kemarin, persepak bolaan juga mengalami insiden yang sedemikian. Belum nanti masalah pekerjaan kita sendiri, belum nanti ada di dalam keluarga, belum nanti kesehatan kita sendiri. Ada begitu banyak hal yang terjadi. Tuhan mau fokus dengan pribadi Dia. Dikatakan janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Kalau kita mengasihi dunia ini yang berbicara tentang segala sesuatu yang glamor, contoh, kata, saat ini sedang viral-viralnya, bagaimana diselesaikannya sudah beberapa bulan belum ada endingnya. Belum nanti kebutuhan yang saat ini sedang naik-naiknya, semua harga pangan. Itulah keadaan dunia. Artinya Tuhan gak mau kita fokus ada di situ, mikir masalah itu ya apa caranya dan sebagainya. Dia tahu yang terbaik bagi kita, amin. Bahkan lebih dari yang kita tahu. Itu Allah kita. Selanjutnya ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dulu kita ada di dunia karena kita terputus hubungan kita dengan Allah. Miskenaan di dunia. Makanya itu bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian, enakan di sana kita bisa makan daging, kita bisa makan
mereka bersungut-sungut. Sedangkan ketika mereka mengalami segala macam yang terjadi sepanjang perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, Allah melakukan banyak mujizat. Air yang di mana Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang menyegarkan. Mujizat demi mujizat terjadi, mana mereka bisa terima setiap hari. Sedangkan di Mesir mereka harus melakukan kerja paksa, gak ingat waktu, gak ingat mereka seperti apa ketika mereka dalam keadaan yang mungkin sakit, mungkin capek, gak diperhatikan karena target harus diselesaikan dengan segera. Itu Mesir gak mau kita dekat dengan Tuhan. Dia berusaha untuk menghalang-halangi kita. Itulah dunia. Karena itu Allah selalu menyatakan pribadinya mujizat demi mujizat. Berapa banyak kita mengalami mujizat di dalam kehidupan kita? Seringkali ketika kita sudah gak mampu, rasanya mentok, Tuhan pakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu bukan orangnya, bukan siapa dia, tapi Allah yang menggerakkan mereka. Nangis so ya opo, jempingnya ya opo, kalau Allah nggak menggerakkan mereka, bukan perbuatan Allah. Mungkin kita harus kelompok nggak bisa apa-apa. Melalui pengalaman demi pengalaman yang Allah izinkan terjadi, kita semakin mengenal betapa dahsyatnya Dia, betapa hebatnya Dia. Kalau saya mengingat semua kebaikan Tuhan itu, esok ngomong rasanya. Cuma terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini dunia sedang menuju kepada kehancuran, menuju kepada kebinasaan. Mungkin kita nggak terasa lah itu, tapi kalau perhatikan ekonomi yang saat ini sedang mengalami kekacauan, semua harga yang sedang naik. Mungkin kalau anak-anak muda sih belum terasa ya, sing mikir mungkin papa mama ya, ini bayar uang kuliah, bayar uang sekolah, belum nanti belanja, kebutuhan ini dan itu. Jangan pernah tinggalkan Allah kita. Berbicara tentang tahta, sekarang juga sedang ramai, sedang viral di mana-mana. Ada kerajaan yang sudah didirikan sekian lama. Belum kita bicara masalah harta. Ingat bahwa akar daripada segala kejahatan adalah cinta akan uang. Mari saudara. Namun segala macam cara dihalalkan, saudara jadi musuh hanya gara-gara uang. Dan sekarang dalam situasi keadaan ekonomi yang tidak menentu, mereka semua butuh uang. Selama kita ada di dunia butuh uang, dan itu tidak salah. Kita nggak beli sari roti dengan iman. Kita disuruh keluar sama petugas Indomaret. Kita nggak beli bakso dengan iman. Kita bayar pakai duit. Duit tidak langsung instan kita terima. Ketika kita nangis, kita butuh, itu harus kerja. Tapi sekali lagi, Allah mau kita hanya berpaut kepada Dia. Dan ketika kita berpaut kepada Dia, coba kita buka bersama-sama di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Ini doa Paulus untuk sidang jemaat yang ada di Efesus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus
yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Dia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Pengalaman kita akan Allah, pengenalan kita akan Allah itu membawa dampak, membawa pengaruh bagaimana kita bertindak, bagaimana kita melangkah, bagaimana kita mengambil satu tindakan, dan selanjutnya kita butuh roh hikmat yang daripada Allah untuk kita mengenal Dia, betapa dalamnya kasih-Nya, lebar luas kasih Allah dalam hidup kita. Dan itu Dia nyatakan selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Dengan tinggal diam dan bertobat, pertobatan hari lepas hari. Saya senang sama seorang hamba Tuhan. Dia katakan bahwa kita memang sudah ditebus dengan harga yang lunas terbayar di atas kayu salib. Ketika Yesus ada di kayu salib, Dia bangkit juga bagi kita. Tetapi untuk hari lepas hari yang kita hidupi, seringkali kita nggak sengaja ataupun sengaja melakukan hal-hal yang di luar daripada kehendak Tuhan. Pertobatan harus kita mulai. Pak Ibu yang kami sampaikan hari ini, gak ada salahnya kalau kita bertobat setiap hari, setiap saat. Selalu tinggal diam, dengar apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dengan tinggal tenang dan percaya, disitulah kan kita terima kekuatan, dan hikmatnya akan terus memimpin kita. Mungkin jatuh, tapi nggak sampai tergeletak. Yes, karena kita dahsyat, ya. Karena keberhasilan kita hanya ada di dalam Dia, dan Dia telah merancangkan kita, melukis kita di telapak tangan kanannya. Yuk kita buka Yesaya pasal yang ke-49. Haleluya. Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-16 dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak apa? Tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mata. Kita sudah ditulis di telapak tangan kanannya Tuhan. Hari-hari kita ke depan, gak usah khawatir, gak usah bimbang, gak usah takut. Ketika kita selalu terpaut hanya kepada Dia, kita tetap ada di dalam koridornya Tuhan. Yakini semua yang tertulis di telapak tangan Tuhan itu akan terjadi atas hidup Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan, studi, kesehatan, masalah keluarga, atau apapun juga yang saat ini sedang kita alami. Selama kita sedang menuju ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, kita gak akan pernah mengalami hal-hal yang membuat kita terpuruk, tapi Dia akan tolong kita tepat pada waktunya. Saya kemarin datang ke salah seorang saudara saya, misanan saya, karena ayahnya sudah dipanggil Tuhan 1 bulan yang lalu. Dan kemarin baru bisa cerita sampai sak detail-detailnya. Kalau banyak orang nggak bisa cerita kemarin. Dia cerita bahwa ayahnya cinta Tuhan, gitu.
sampai pada waktu mau pulang dia ngerasa malam itu sih buyung sama cucu-cucunya, anak menantunya. Dan dia suka nulis. Dia tulis pengalaman-pengalaman. Kalau dulu kan ada diary ya, gitu. Dia masih tulis itu dan tulisannya bagus. Ya orang-orang dulu kan tulisannya bagus. Dia tulis bagaimana pengalaman hidupnya. Dia mengalami Tuhan itu seperti apa. Sampai kemarin dia itu masih nulis. Dan ketika cucu-cucunya datang ngumpul, dia ikut guyonan sama cucu-cucunya. Dia saking capeknya tidur. Tiba-tiba malam itu dadanya sakit. Ketika dipijat, dia sudah mulai enak tidur. Jam 2, 3, kabur lagi. Akhirnya seketika dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, baru ditangani oleh dokter. Sudah pulang. Tapi sebelum dia pulang, dia tahu kayaknya hari Jumat tapi pulang. Sampai anak-anak itu bilang, kau sampai sekali hari gitu. Tapi dia terasa. Dan kematian itu merupakan momok terbesar bagi semua umat manusia. Tapi buat kita, umat pilihan Allah, ada satu pengecualian. Kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Memang kita akan lepas dengan keluarga secara fisik, tapi di Firdaus. Dia bilang gini, bapak itu dia bilang gini, aduh enak ya, bentar lagi aku ini ngumpul sama saudara-saudaraku. Dia bilang itu pakai baju putih-putih. Dia bilang. Dan indah sekali ketika dia pulang. Saudara, sekali lagi saya akan simpulkan apa yang tadi saya sampaikan. Nah, saya akan simpulkan perjalanan hidup ada banyak variasi. Ada suka duka, sukses, dan juga ada kegagalan. Semua merupakan bagian dari yang namanya kehidupan yang saat ini kita lalui. Tapi biar kita belajar mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Dan kita akan mengalami yang namanya kesuksesan di dalam Dia yang telah melukis kita di telapak tangan kanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Gembala. Shalom. Shalom. Ini terkesima, terpesona atau ngantuk? Iya. Supaya ngantuknya hilang, saya ada pertanyaan. Kenapa tadi Musa diberikan firman Tuhan untuk menjatuhkan tongkatnya menjadi ular? Kenapa tongkatnya menjadi ular? Ada yang bisa jawab? Sembilan, 8, 7 yang bisa menjawab dapat 1 juta. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ada kok. Sebentar. Iya, supaya nggak ngantuk ya. Iya, karena 1, kalau itu tongkat jadi 0, rebutan dengan dugem, ekornya dipegang kain-kain. Bukan itu jawabannya. Ya memang ular lambang iblis dan kita bisa pegang. Dan kalau pemimpin ujian gimana ekspresinya itu nanti bisa lihat di YouTube. Ya, saya tidak panjang lebar. Ini ada kesaksian dari pemilik Pombun yang memperkenalkan diri. Ada waktu 10 menit untuk memberikan kesaksian.
selama masih di Surabaya sebelum pulang ke Jakarta. Saya persilakan waktunya. Saya sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk bersaksi, karena pengalaman saya sebetulnya banyak, tapi saya nggak banyak lebar ya. Ya saya ambil poin-poin ya, seperti tadi tongkat misalnya ya kan, tongkat kenapa bisa jadi ular? Nah, itu saya berusaha menjawab ya, karena yang tidak mungkin bagi Allah, bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Manusia kebanyakan berpikir dengan pandangannya dia sendiri. Dia tidak berusaha untuk menyamakan persepsi dengan pikiran Allah. Di situ terjadi seperti ini. Dan saya kembali lagi ke pengalaman saya ya. Pengalaman saya terhadap Tuhan itu sebetulnya banyak. Tapi walaupun banyak, kalau saya nggak berusaha mengenal Tuhan, mengenal Allah, saya nggak ada apa-apanya. Nggak bisa berbicara seperti ini di tempat mimbar ini. Nah, saudara kita Budi, ya Pak Budi, ya tahu saya dulu nggak banyak bicara, apalagi berbicara di depan orang. Ketika saya berusaha mengenal Tuhan, mengenal Allah. Nah, dengan apa cara mengenal Tuhan sama mengenal Allah? Dengan ini, baca firman. Karena apa? Firman ini adalah ya. Nah, ini coba bantuin di 2 Timotius. Nah, ini pengalaman saya ya, nggak saya lepas dengan sia-sia. Apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini. Jadi, oh benar, kalau gitu firman itu hidup. Gitu. Firman itu hidup. Ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Kalau kita sebagai orang Kristen ya, nggak pernah nolak Alkitab ya, apa bisa dibilang kita ini benar-benar Kristen? Karena apa? Kristen itu adalah pengikut Yesus. Artinya pada zaman dulu ya, Yesus itu diikuti sama pengikut-pengikutnya, termasuk 12 muridnya. Nah, itu sama orang-orang sama ahli Taurat disebut pengikut Yesus, orang Kristen. Nah, kalau orang Kristen nggak mengikuti arahnya Yesus, ya, salah kaprah ya. Seperti saya dulu. Ini pengalaman saya. Ya, saya mengandalkan saya sendiri. Saya berusaha ya, dengan saya sendiri, pikiran saya sendiri, kepandaian saya sendiri. Seperti tadi, lari, kita naik kuda, kita lari, ya. Lari terus hilang, nggak balik lagi. Nah, inilah daripada saya hilang nggak balik lagi, ya, saya diketuk, disentil sama Tuhan. Ketika saya disentil sama Tuhan, waduh, minta ampun seperti hancur, hati kita ini hancur. Seperti Daud waktu bersalah ditegur sama Nabi Nathan, dia langsung terkepung.
bukan mengelak, mengales dan lain-lain, ya kan? Nah, sifat itu yang Allah ini menghargai. Dia berbalik dan tidak akan mengulang lagi kesalahan yang sama. Nah, kalau kita ya, ini sekali lagi ya, kalau kita nggak bergelut di dalam firman ya, jangan harap kita bisa mengenal Allah. Karena Allah kita itu luar biasa. Yang nggak mungkin jadi mungkin. Yang mungkin bisa jadi nggak mungkin. Ya. Nah itu. Saya sangat menyesal atas riwayat saya yang dulu. Ya. Dan saya melangkah di permukaan yang baru. Nah, kalau kita melangkah di permukaan yang baru, ya, nah, coba bantuin firmannya, ada itu ya kan, nah, di 2 Korintus, ya, di 2 Korintus 5 ayat 17. Nah itu ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang dulunya suka ngomel, ya kan? Sekarang enggak. Sekarang suka memuji, menghargai orang yang berjasa. Nah, yang dulunya suka marah, ya, sekarang enggak. Dulu saya suka marah. Ini saksinya anak saya Doni, ya kan? Begitu saya berada di dalam Kristus, ya, sebagai ciptaan baru, saya 180 derajat. Saya nggak akan lanjutin yang nggak beres ini. Saya balik. Nah, berbalik arah ini, ya, yang namanya metanoia. Kalau orang-orang di barat sana berbaris, ya, tentara, ya. Begitu kita berbalik sana, metanoia, berhenti, balik arah. Nah inilah esensinya kita. Ya. Kalau mengenal Kristus jangan banyak-banyak di dalam perjanjian baru aja, ya kan? Jangan melempar ya kemana-mana dulu. Kan karena saya memahami, ya kan? Kalau kita terlalu banyak firman, ya, gak ada yang masuk nanti. Ya. Tapi 1-2 firman membuat kita berubah. Kalau kita benar-benar tertuju kepada Tuhan. Tertuju kepada Tuhan itu waktu kita beribadah, kita konsentrasi penuh terhadap ibadah kita. Itu. Nah, coba dibantu itu. Itu ada di Roma 12, ya. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah itu Bapak Ibu yang terkasih ya di dalam Kristus, ini semua bukan karangan saya. Ini semua bukan karangan saya, ya kan? Nah itu jelas sudah. Nah, hal ini terjadi ya di 2 Timotius 3 ayat 16 tadi. 2 Timotius 3 ayat 16.
Jadi kesaksian saya itu simpel aja, nggak yang jauh-jauh, yang di luar, wah macam-macam bosan kemari, ya kan? Segala tulisan yang diilhamkan Allah, apa saudara-saudaraku, tulisan yang diilhamkan Allah itu Alkitab. Sekarang ada Alkitab elektronik, ya kan? Alkitab elektronik adalah Alkitab yang praktis. Ada sebagian orang katanya ini itu dan lain-lain, ya kan? Tapi kalau saya enggak, saya bisa melihat langsung firman Tuhan di situ. Saya nggak mau persepsi atas dasar pikiran-pikiran saya sendiri. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, ini mengajar saudara-saudaraku, ya, menyatakan kesalahan, bukan menghakimi. Nah, ini sekali lagi ya, antara menyatakan kesalahan sama menghakimi itu beda, saudara-saudaraku. Gitu. Karena menghakimi ngejudge ya, itu bersifat otoriter. Tapi kalau menyatakan kesalahan, nah, kita itu seperti ini loh, ya kan? Otomatis kita sadar sendiri, iya apa gua seperti itu, wah. Gitu. Jadi ini semua ini sebetulnya ya, nggak terlalu sulit untuk mencerna, ya kan? Dan memperbaiki kelakuan. Nah, itu yang tadi saya bicara tadi, ya kan, mengenai metanoia tadi. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Orang kan banyak yang nggak benar. Nah ini terus terang aja. Saya juga dulu pernah jadi orang yang nggak benar, ya kan? Tapi saya nggak mau hidup di padang gurun. Hidup di padang gurun yang nggak tentu arah, ya, yang membuat kita tambah lama atau jauh dari Tuhan. Saya mau sadar seperti Daud telah melakukan kesalahan. Saya bertobat minta ampun sama Tuhan. Ketika saya bertobat, perubahan terjadi. Semua perubahan terjadi. Anak-anak udah mulai menjadi beres, ya kan? Nah, karena apa? Saya sebagai kepala keluarga, sebagai imam. Setiap laki-laki itu sebagai imam, tugasnya untuk menjadi imamat dan raja. Sebagai imam memimpin keluarganya untuk mengenal Tuhan. Nah, kalau saya amburadul, nah, bagaimana keluarga saya? Coba, saudara-saudara, mungkin bisa bayangin sendiri ya. Kalau saya kepala keluarga amburadul, keluarga saya jadi apa? Ketika saya bertobat dan benar-benar bertobat, ya, bukan bertomat ya, tobat umat, ya kan? Nah, berubah situasi keluarga semua berubah dan iman kita bertumbuh. Nah, di situ hidup di dalam Kristus. Kalau hidup kita nggak berubah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara nggak usah tanya sama siapa, saudara tanya pada diri masing-masing, gitu loh. Iya, kenapa gua dari muda sampai tua kok begini terus? Makanya salam saya selalu ya, damai sejahtera bagi semua. Karena di dalam Tuhan nggak ada kekacauan, nggak ada saling menghakimi,
nggak ada kemarahan. Semua itu diwujudkan oleh salam damai sejahtera. Kasih pada Yesus dengan segala hatiku, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Siang dan malam ku mengabdi kamu dan ku lakukan Kau ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan siang dan malam, dia kesukaannya karena Tuhan itu bagaikan sepiaran sungai ada dua yang kedua renungkan firman-Mu siang dan malam, ku mengabdi Kamu dan ku lakukan ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, itulah tujuan hidup kami Tuhan, supaya kami boleh dan bisa menyenangkan hati-Mu lebih dari dunia, lebih dari kesenangan apapun juga. Ajar kami Tuhan untuk tetap melekat erat pada Bapa Guru yang benar itu, sehingga tidak ada kesempatan kami untuk hidup di luar kasih-Mu. Biarlah kami senantiasa terus menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam segenap aspek kehidupan kami, baik yang studi, baik yang kami yang berusaha sebagai karyawan dan sebagainya Tuhan, ibu rumah tangga sekalipun. Dalam kehidupan kami Tuhan, biarlah tetap ada firman itu dalam hati kami semua, sehingga kami tiap hari pagi, siang, sore, malam Tuhan boleh merenungkan kebaikan-Mu, boleh merasakan keindahan-Mu, boleh merasakan perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu bisa menyampaikan itu Pendeta Erna Tuhan, yang memberkati dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam usahanya bersama suami Tuhan. Biarlah mereka menjadi terang bagi sesama, orang-orang mengenal mereka sebagai hamba-hamba Tuhan. Berkati apapun yang dikerjakan Tuhan membuat berhasil. Dan kami semua Tuhan menerima kasih karunia-Mu, karena kami adalah biji mata-Mu, kami berharga di mata. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus cinta saya,
kasih Allah Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Para mulai menjamin kehidupan kami, Engkau yang memberikan segalanya buat kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Roh Kudus, terima kasih sudah memimpin, dan kami akan membawa pulang damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat yang daripada-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Satu kehormatan kalau kami boleh melayani Allah Tuhan pencipta langit dan bumi, alam semesta ini, sehingga kami boleh menjadi dekat. Kami boleh memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Bapak, kami teringat untuk saudara kami yang sakit, Tuhan, yang menjamah, suami dari Penny, Tuhan, Engkau yang menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan. Engkau sanggup menjamah di rumah sakit Tuhan, suami dari Penny, sehingga disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus, dan dia boleh mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga untuk Adam Tuhan, kami serahkan pergaulannya, Engkau sendiri yang mengasihi anak ini. Kami berdoa supaya tidak sampai terhilang Tuhan, tapi Engkau terus, Engkau yang memanggil Adam Tuhan untuk kembali Tuhan, untuk beribadah, untuk suka Taurat-Mu, suka firman-Mu siang dan malam. Dan kami semua Tuhan, dan juga untuk kami Tuhan yang akan keluar kota, kembali Yeski, Yosua yang akan ke Banyuwangi Tuhan, Kau sendiri melindungi, menyertai, memberkati Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Setiap ibadah, acara ibadah Tuhan, Kau yang memberkati, mengurus tim gembala beserta tim BAB Tuhan, Kau sendiri yang terus melimpahkan rahmat-Mu, hikmat yang daripada-Mu, supaya iman kami tetap melekat erat Tuhan kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Memberkati tim BAB yang hari ini bertugas Tuhan, Kau tahu ceri lelah mereka, Tuhan memberkati mereka. Sidang jemaat-Mu, baik anak-anak, pemuda, remaja, dan dewasa, Tuhan yang memberkati. Rumah tangga Tuhan yang mungkin membutuhkan secara ekonomi, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, terima kasih. Ucap syukur Tuhan dari menyambut berkat-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, melindungi, menyertai setiap anak-anak Tuhan yang percaya, mulai kini, saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Yang percaya katakan